Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang Dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berarti menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi, sosial, maupun bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi pedoman dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Berikut beberapa cara mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kelima sila. Ada 4 tempat yang dekat dengan kita dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, di antaranya 1. Di rumah. Saling menghormati antar anggota keluarga, berbagi tugas, dan mengajarkan nilai-nilai moral. 2. Di sekolah, mematuhi aturan, menghormati guru, dan bekerja sama dengan teman. 3. Di tempat kerja, menjaga profesionalisme, bekerja dengan jujur, dan menghormati rekan kerja. 4. Dalam masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, menjaga kerukunan antar warga, dan menghormati adat istiadat setempat. Dengan mengaktualisasikan Pancasila, kita dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Berikut pembagian dari nilai-nilai Pancasila. Bidang agama. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan beragama sangat erat kaitannya dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Namun, nilai-nilai dari sila lainnya juga dapat diterapkan untuk menciptakan keharmonisan antarumat beragama. Contoh aktualisasi Pancasila dalam kehidupan beragama. 1. Menghormati hari besar agama lain. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah agama lain, atau memberi ucapan selamat pada hari raya mereka. 2. Gotong royong lintas agama. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai agama, seperti membersihkan lingkungan atau membantu korban bencana. 3. Beribadah dengan tertib. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing tanpa mengganggu ketertiban umum. 4. Mencegah radikalisme. Menolak segala bentuk ekstremisme yang mengatasnamakan agama dan berpotensi merusak kerukunan. Bidang pendidikan. Aktualisasi Pancasila dalam bidang pendidikan adalah upaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, pengelolaan sekolah, dan interaksi antara siswa, guru, serta masyarakat di lingkungan pendidikan. Contoh aktualisasi Pancasila dalam pendidikan. 1. Kegiatan keagamaan. Mengadakan acara perayaan Hari Besar Agama dengan melibatkan seluruh komunitas sekolah, seperti perayaan Idul Fitri, Natal, atau Nyepi. Kedua, kegiatan sosial. Mengadakan bakti sosial, seperti mengumpulkan donasi untuk korban bencana. 3. Pendidikan karakter. Menerapkan program penguatan karakter di sekolah yang menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan disiplin. 4. Pelajaran multikulturalisme. Memasukkan materi tentang pentingnya keberagaman budaya Indonesia dalam kurikulum. Bidang kesehatan. Aktualisasi Pancasila dalam bidang kesehatan merupakan upaya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan, menjaga kesehatan masyarakat, serta membangun sistem kesehatan yang adil dan merata. Contoh aktualisasi Pancasila dalam bidang kesehatan. 1. Pelayanan kesehatan yang adil. Memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tanpa diskriminasi, baik di rumah sakit maupun klinik. Program gotong royong kesehatan. Mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit. 3. Peningkatan kesehatan masyarakat. Mengadakan edukasi tentang pola hidup sehat melalui sosialisasi atau seminar di masyarakat. 4. Perlindungan terhadap hak pasien. Menjamin pasien mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi kesehatannya dan pilihan pengobatan yang tersedia. Peningkatan fasilitas kesehatan. Pemerintah membangun puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal.
Bidang sosial. Aktualisasi Pancasila dalam bidang sosial berarti menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan. Contoh aktualisasi Pancasila dalam bidang sosial. 1. Kegiatan gotong royong. Membersihkan lingkungan bersama-sama untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat. 2. Bantuan sosial. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam seperti banjir atau gempa bumi. 3. Pemberdayaan masyarakat. Mengadakan pelatihan kerja bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Program inklusi sosial. Membantu penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Penghormatan keberagaman. Mengadakan acara budaya yang melibatkan berbagai suku dan agama untuk mempererat persaudaraan. Bidang budaya. Aktualisasi Pancasila dalam bidang budaya berarti menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga, melestarikan, dan memajukan kebudayaan Indonesia sebagai bagian penting dari identitas bangsa. Pancasila menjadi dasar dalam membangun kehidupan budaya yang beragam, tetapi tetap harmoni dalam bingkai persatuan. Contoh aktualisasi Pancasila dalam bidang budaya. 1. Melestarikan tradisi lokal. Mengadakan festival budaya yang menampilkan seni tari, musik tradisional, dan kuliner khas daerah. Pengajaran budaya di sekolah. Memasukkan pelajaran tentang budaya lokal dalam kurikulum pendidikan untuk mengenalkan generasi muda pada kekayaan budaya bangsa. 3. Kolaborasi antar budaya. Menggabungkan unsur-unsur budaya dari berbagai daerah dalam seni kontemporer tanpa menghilangkan identitas budaya aslinya. 4. Perlindungan warisan budaya. Mendaftarkan warisan budaya ke UNESCO agar mendapatkan pengakuan dan perlindungan internasional. Kelima, kegiatan gotong royong adat. Menghidupkan kembali tradisi gotong royong dalam acara-acara adat seperti pesta panen atau pembangunan rumah adat. Bidang hukum. Aktualisasi Pancasila dalam bidang hukum adalah penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dan filosofi untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh aktualisasi Pancasila dalam bidang hukum. 1. Penegakan hukum yang adil. Menghukum pelaku kejahatan sesuai hukum tanpa memandang status atau posisi sosial mereka. 2. Pemberantasan korupsi. Membentuk lembaga anti korupsi seperti KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi demi keadilan sosial. 3. Pengakuan hukum adat. Mengakui hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. 4. Perlindungan HAM. Menjamin hak-hak individu melalui pengadilan yang adil dan independen. Konsultasi publik kelima. Melibatkan masyarakat dalam penyusunan undang-undang, seperti Undang-Undang Lingkungan atau Perlindungan Anak. Bidang politik. Aktualisasi Pancasila dalam bidang politik adalah penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan politik, baik dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan pemerintahan, maupun partisipasi masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, politik di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keadilan, persatuan, dan demokrasi yang sehat. Contoh aktualisasi Pancasila dalam bidang politik. 1. Pemilihan umum yang jujur dan adil. Menyelenggarakan pemilu dengan transparansi dan tanpa kecurangan untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Kedua, kebijakan pro-rakyat. Mengutamakan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat luas, seperti subsidi pendidikan dan kesehatan. 3. Partisipasi masyarakat. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik, misalnya melalui musyawarah desa atau konsultasi publik. 4. Penegakan hukum untuk politisi. Menindak tegas politisi atau pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Kelima, kerjasama antar partai.
Mengutamakan kepentingan bangsa dengan menjalin kerja sama antar partai politik untuk menyelesaikan isu-isu besar seperti lingkungan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Bidang keamanan. Aktualisasi Pancasila dalam bidang keamanan berarti menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga stabilitas, kedamaian, dan ketertiban di masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, bidang keamanan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan harmoni sosial. Contoh aktualisasi Pancasila dalam bidang keamanan. 1. Pendekatan humanis oleh aparat. Aparat keamanan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan pendekatan yang berempati, misalnya dalam menangani demonstrasi secara damai. 2. Sistem keamanan lingkungan, Siskamling. Menggalakkan gotong royong masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam. 3. Penanganan konflik sosial. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan konflik antar warga atau antar kelompok di masyarakat. 4. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Aparat keamanan menjunjung tinggi HAM dalam tugas mereka, seperti tidak menggunakan kekuatan berlebihan saat menangkap tersangka. Pencegahan radikalisme, melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dalam program deradikalisasi untuk mencegah ancaman terorisme. Semoga materi yang telah disampaikan dapat difahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.